Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Madani dari kelas MN23B dengan NIM 203008046. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang manajemen retail yang ada di pembahasan di sesi pertama. Baik, inilah yang tidak akan saya bahas ya satu persatu dimulai dari pengantar retail, pembahasan bisnis, manajemen retail, paradigma retail, tradisional, modern, fungsi retail, karakteristik, format retail, peluang di industri retail, dan tren dalam industri retail. Baik, materi pertama yaitu pengantar retail. Apa sih pengantar retail? Nah, pengantar retail ini berasal dari bahasa Perancis ya, yang artinya memotong atau memisahkan sesuatu, retailer ya. Retail juga berperan dalam mendistribusikan barang dari produsen dalam jumlah besar menjadi unit kecil yang sesuai dengan kebutuhan konsumen akhir. Retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk bisnis. Jadi retail juga memberikan nilai tambah pada produk dan membantu dalam kondisi individu atau keluarga. Peran retail memudahkan konsumen akhir untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai kebutuhan, waktu dan tempat tertentu. Retail juga menyediakan pasar bagi produsen untuk menjual produk mereka, menjadi penghubung utama antara produsen dan konsumen dalam rantai distribusi. Nah, nilai tambah retail. Retail menambahkan nilai dengan menyediakan layanan seperti pengemasan, pengiriman, dan variasi produk untuk kenyamanan untuk konsumen. Selain menjual barang, retail juga menawarkan jasa seperti pengantaran ke rumah dan layanan tambahan yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Perkembangan format retail. Dengan berkembang teknologi dan kebutuhan pasar, format retail berubah. Selain retail tradisional di toko, muncul juga retail tanpa toko berbasis internet seperti e-commerce yang memanfaatkan dunia maya untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern. Baik, materi yang kedua ialah memahami bisnis retail. Nah, ini pengertiannya masih sama ya seperti yang saya jelaskan di materi yang pertama tadi. Kita next aja. Lanjutnya, retail sebagai bagian distribusi. Nah, retail ini adalah tahap akhir jalur distribusi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Di sini produsen dapat menawarkan barang mereka, sementara konsumen mendapatkan akses kebutuhan mereka di lokasi, waktu, dan jumlah yang diinginkan. Evolusi bisnis retail dengan berkembangnya sebuah kebutuhan konsumen dan perubahan pola pasar, format retail berkembang dari cara tradisional menuju format modern, termasuk retail online tanpa toko yang semakin populer seperti e-commerce yang tadi saya jelaskan ya. Yang ketiga ialah materi manajemen retail. Nah, evolusi format retail, transisi yang pertama ini adalah transisi dari retail tradisional ke modern. Saat ini, paradigma retail tradisional hanya menggunakan metode konvensional telah bergeser. Retail modern lebih fokus memahami kebutuhan konsumen dan menggunakan pendekatan berbasis data untuk menciptakan efisiensi dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik. Kedua ialah kemunculan format retail tanpa toko. Nah, perkembangan teknologi yang mendorong munculnya retail berbasis internet di mana konsumen dapat melakukan transaksi tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Ini seperti kayak misalkan kita memesan di aplikasi Shopee gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengunjungi langsung ke tokonya, tinggal klik-klik aja lah ya. Nah, sekarang ada globalisasi retail. Di brand retail internasional seperti Carrefour, Giant, dan telah memperluas pasar mereka ke berbagai negara. Faktor yang memicu globalisasi termasuk pasar domestik yang jenuh kemajuan sistem manajemen serta pengusahaan hambatan perdagangan internasional. Selanjutnya ialah paradigma retail tradisional. Tantangan utama dalam retail tradisional itu ialah yang pertama pemilihan lokasi yang buruk. Nah, dalam retail tradisional, pengambilan keputusan lokasi sering terkait kurang tepat karena terkendala oleh keterbatasan modal gitu ya. Jadi misalkan kita teh punya toko gitu ya, tokonya teh di pedalaman gitu ya, bukan di tempat yang strategis. Jadi itu kan akan mempersulit juga bagi orang yang akan nantinya akan membeli. Kedua adalah kurangnya pemahaman terhadap profil pembeli.
Sebagai besar, retail tradisional tidak melakukan analisis terhadap potensi pembeli di lokasi usaha. Mereka jarang memprediksi daya beli atau kebutuhan konsumen di wilayah tertentu sehingga berpotensi kehilangan pelanggan gitu ya. Nah, ini kekurangan dalam struktur barang dagangan. Retail tradisional seringkali memiliki barang dagangan yang tidak terarah. Pemilihan produk tidak berdasarkan segmen pasar yang jelas sehingga kurang memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Masih dalam tantangan utama dalam retail ya tradisional, ya penerimaan pemasok yang tidak efisien. Retail juga tradisional sering kali tidak menjalankan proses seleksi pemasok yang optimal, mengutamakan keringanan mekanisme pembayaran dibanding kualitas barang maupun ketersediaan stok. Selanjutnya, pencatatan sederhana dan evaluasi finansial. Kebanyakan retail tradisional tidak memiliki sistem pencatatan penjualan yang rinci. Hal ini menghambat evaluasi keuntungan per barang, membuat mereka kesulitan dalam merumuskan gitu strategi bisnis yang efektif. Nah, masih dalam tantangan yang retail tradisional ya. Selanjutnya, arus kas yang tidak berencana. Banyak retail tradisional tidak memiliki perencanaan pengelolaan modal yang baik. Modal usaha seringkali terpakai untuk kebutuhan rumah tangga atau pembelian yang berhutang gitu ya. Sehingga dana yang diperlukan untuk restock barang kerap minim gitu ya. Selanjutnya, pengelolaan bisnis tidak strategis. Kurangnya sistem evaluasi dan kontrol pada retail nasional menyebabkan retail sulit menyusun rencana jangka panjang dalam pengembangan bisnis. Akibatnya, pengembangan usaha bisnis menjadi terhambat dan tidak mencapai potensi secara maksimal. Nah, materi kelima ini adalah paradigma retail modern. Mas, kalau barusan makan yang paradigma retail tradisional, ya sekarang yang modernnya. Yang modern ini ialah lokasinya strategis, jadi memaksimalkan aksesibilitas pelanggan. Lokasi yang strategis dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses, termasuk akses transportasi, keamanan, dan fasilitas pendukung yang memenuhi kebutuhan dengan secara optimal. Mendukung konsep belanja one-stop shopping. Mall dan pusat perbelanjaan modern menawarkan beragam kebutuhan konsumen dalam satu tempat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam kenyamanan pelanggan. Keputusan lokasi jangka panjang, pemilihan lokasi tidak hanya menentukan kesuksesan bisnis, tapi juga berimplikasi besar pada investasi dan strategi bisnis yang jangka panjang, termasuk pengelolaan operasional yang berkelanjutan. Nah, prediksi permintaan yang akurat adalah pertama, menganalisis potensi pembeli. Dalam paradigma modern, retail mengevaluasi mendalam terhadap potensi pembeli berdasarkan jumlah pembeli potensial dan daya beli mereka di lokasi tertentu. Dua, menggunakan pendekatan data untuk memahami konsumen, data mengenai tren belanja, pembelian, dan preferensi untuk dianalisis secara mendalam guna memaksimalkan penjualan. Ketiga, pendekatan kuantitas dan kualitas. Tidak hanya mempertimbangkan jumlah pelanggan, tetapi juga mencermati kualitas atau daya beli mereka, sehingga strategi pemasaran lebih terarah dibanding tradisional tadi. Nah, kita manajemen dagangan yang terarah. Pertama ini adalah penyelarasan dengan segmen pasar. Barang dagangan dipilih untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar spesifik, memastikan pelanggan mendapatkan produk sesuai kebutuhan mereka. Kedua, seleksi merek barang dagangan yang strategis. Retail modern melibatkan penyediaan merek-merek favorit pelanggan untuk meningkatkan daya tarik dan retensi konsumen. Tiga, hubungan strategis dengan pemasok. Dalam paradigma retail modern, pemasok dipilih berdasarkan kualitas produk, keberlanjutan pengiriman, fleksibilitas pembayaran, guna memastikan eksistensi dan ketersediaan barang yang konsisten. Ini materi yang keenam ialah fungsi retail. Nah, yang pertama ini menyediakan berbagai macam. Nah, retail menyediakan produk layanan dengan berbagai jenis untuk kebutuhan konsumen, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga khusus. Contohnya supermarket menawarkan produk segar, sedangkan department store menyediakan pakaian dan aksesoris. Nah, konsumen juga diuntungkan dengan variasi pilihan merek, ukuran, serta variasi kategori produk yang disediakan. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan membeli dalam jumlah yang besar.
Mereka juga berfungsi mempermudah distribusi barang dari produsen ke konsumen dengan format yang ramah pengguna seperti penjual satuan produk dari ada dalam bentuk paket besar. Nah, ini gimana inventaris fungsi selanjutnya. Pengecer memegang ketersediaan untuk memastikan untuk produksi terkait saat pemain ingin membeli. Dengan menyimpan inventaris, dapat menjaga ketersediaan barang atau kebutuhan konsumen mendesak, terutama barang dengan perputaran yang tinggi. Sistem manajemen inventaris yang baik memungkinkan retail untuk mengantisipasi kebutuhan pasar dan menghindari penjualan kehabisan stok. Selanjutnya ialah memberikan layanan. Retail juga memberikan layanan tambahan seperti pengantaran produk yang mempermudah konsumen mendapatkan barang langsung di depan pintu rumah mereka gitu ya. Terus juga fasilitas kredit yang ditawarkan oleh retail memungkinkan konsumen untuk membeli barang meskipun mereka tidak memiliki uang tunai saat itu. Retail juga memajang atau menampilkan produk dengan cara yang menarik seperti melalui display kreatif yang membantu konsumen dalam memilih barang sesuai preferensi mereka. Contohnya seperti gambar yang ada di samping ini. Yang materi ketujuh ialah karakteristik dasar retail. Nah, pengelompokan berdasarkan kebutuhan. Saya persingkat saja ya. Jenis barang dagangan. Pertama, ialah retail dikelompokkan berdasarkan tipe produk yang dijual seperti alat olahraga, toko makanan, toko pakaian, yang masing-masingnya memiliki fokus pada kebutuhan konsumen yang spesifik. Kedua ialah variasi aneka keragaman produk. Contohnya seperti warehouse store gitu ya, yang menyediakan aneka barang. Sedangkan toko khusus menawarkan barang lebih spesifik seperti mainan atau elektronik, seperti gambar yang ada di samping ini gitu ya. Nah, tingkat layanan konsumen beragam ya. Kalau misalkan toko sepeda mah contohnya menawarkan bantuan dalam memilih, mengatur sepeda atau menyediakan layanan tambahan seperti pengiriman atau pembungkusan. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan konsumen. Ya, ada harga barang dagangan. Perbedaan harga mempengaruhi klasifikasi retail. Toko diskon menawarkan produk barang dengan lebih harga yang lebih rendah. Sedangkan department store biasanya memiliki harga dengan lebih tinggi untuk layanan dan lokasi strategis. Nah, ini adalah pengelompokan berdasarkan penggunaan media. Yang pertama ini adalah retail berbasis toko, retail elektronik, penjualan melalui katalog, TV shopping, penjualan langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan yang berbasis toko mah melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli di lokasi. Tuh. Nah, ini berarti kalau ini mah komunikasi dengan pelanggan gitu ya. Nah, kalau melalui katalog ini eh, perusahaan mengirim katalog produk kepada konsumen secara selektif. Nah, ini TV Home Shopping menggunakan televisi menampilkan demonstrasi produk kayak iklan gitu lah ya. Nah, ini penjualan langsung. Jadi sistem interaktif gitu lah ya. Tes lah. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Nah, materi yang selanjutnya ialah format retail. Yang pertama ialah supermarket konvensional. Jadi supermarket ini menawarkan produk segar seperti buah, daging, makanan laut, dan lain-lainnya gitu ya. Produk non makanan juga umumnya terbatas seperti barang kesehatan, kecantikan, dan kebutuhan umum rumah tangga. Layanan tambahan juga seperti bakteri atau layanan antar memungkinkan konsumen mendapatkan kenyamanan berbelanja yang lebih baik. Nah, ini pengecer kotak besar. Supercenter menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan konsep belanja lengkap, termasuk makanan, produk non-makanan seperti elektronik dan furniture. Hypermart juga mengkombinasikan pasar swalayan dan barang kebutuhan umum dengan harga yang lebih kompetitif dibanding format retail lainnya. Oke, kalau ini mah Klub Gudang menjual produk dengan layanan minim, namun menawarkan harga grosir kepada konsumen akhir dan bisnis kecil. Toko serba ada ini sekarang toko serba ada ya, maaf. Kalau toko serba ada ini memberikan layanan akses belanja luas dengan beragam produk mulai dari pakaian, kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya. Nah, setiap bagian toko juga biasanya memiliki staf yang terlatih untuk membantu konsumen memilih produk dengan lebih baik. Fasilitas lainnya juga seperti pelayanan pelanggan, area promosi, pengawasan, dan lain-lain. Selanjutnya ini toko diskon. Toko diskon ini jadi bervariasi ya.
Apalagi misal produk yang sering ditawarinnya adalah format bundling untuk memberikan nilai tambah pada konsumen. Oke, selanjutnya toko khusus. Jadi lumayan untuk harga produknya juga biasanya lebih tinggi gitu ya karena kualitas produknya baik. Selanjutnya ialah eh, ini skip aja. Nah, penjualan eceran dengan harga diskon. Menjual produk bermerek terkenal dengan harga yang lebih rendah untuk menarik konsumen yang menarik. Mencari barang berkualitas dengan anggaran terbatas. Penawaran barang biasanya terbatas pada sisa stok atau barang cacat yang produksi yang masih layak pakai. Formatnya juga memberikan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang berorientasi pada gaya hidup yang lebih murah. Nah, materi yang ke-9, peluang di industri retail. Apa saja sih format retail berkembang? Yang pertama ini respon terhadap perubahan terhadap konsumen. Format retail baru muncul untuk memenuhi kebutuhan pasar terus berkembang termasuk e-commerce. Nah, adopsi teknologi digital, retail tanpa toko bertumbuh memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online melalui aplikasi website. Nah, ketiga adalah kenyamanan dan fleksibilitas. Format seperti minimarket, plus dan toko kebutuhan sehari memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan cepat. Nah, yang selanjutnya meningkatnya konsentrasi industri. Ada tiga ya. Yang pertama dominasi pemain besar dalam format tertentu sih kecil perusahaan menguasai harga pasar seperti hypermart yang mendominasi penjualan sehari-hari. Kedua ini persaingan ketat. Banyak retail kecil yang harus meningkatkan pasar karena kurangnya bersaing. Ini integrasi vertikal, retail berasa besar, berasa seperti makro, menjalankan strategi integrasi dengan mengontrol rantai distribusi dari produsen hingga ke toko. Nah, selanjutnya globasi retail. Sebagai contoh, internasional seperti Carrefour dan Giant telah berhasil masuk ke Indonesia membawa format retail baru. Kita skip aja langsung next, keterlibatan konsumen interaktif. Selama ini adalah pengalaman belanja yang ditingkatkan. Bisa juga menggunakan pendekatan acara gathering, desain dengan tema toko, membentukkan komunitas layanan untuk meningkatkan interaksi konsumen. Nah, ini kemudahan konsumen. Peningkatan layanan seperti konsultasi desain grafis, gratis secara program pembayar cicilan untuk mempermudah konsumen bertransaksi. Nah, ini memanfaatkan teknologi seperti aplikasi belanja online dan website tertentu gitu ya. Nah, ini materi yang terakhir, tren dalam industri retail. Ini pengalaman berbelanja, memenuhi motivasi konsumen untuk hiburan dan interaksi sosial. Konsumen tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan produk, tetapi juga mencari kesenangan dan koneksi sosial saat berbelanja. Desain toko yang tematik, pebisnis dapat menciptakan suasana spesial dengan tema tertentu seperti hari Valentine, Imlek, Natal, atau Lebaran gitu ya. Nah, seperti gambar di bawah ini, yang sepertinya sedang Natalan gitu ya. Aktivitas komunitas, menyelenggarakan acara gathering atau membentuk komunitas memberi royal yang memungkinkan konsumen merasa lebih terhubung dengan pebisnis retail. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya gitu ya. Karena saya terpacu dengan waktu gitu ya. Takutnya ini melebihi waktu yang telah ditentukan. Saya Alvito, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.